Enggak, saya tidak perlu kayak begitu. Udah baca aja, Pak. Baca. Tersita waktu kita. Tidak, Lawan saya keras punya terkuat. kitab. Roma 14 nomor 9. Apa isinya, Mas? Tolong Mas, bantu saya Mas. Daripada Jadi Mbak kau ini naik ke sini marah-marah. modal apa, Bang? Modal pikiranmu. Tolong. Akibat pemikiran Paulus sehingga dia bersaksi dusta. Loh, saya Nah, ini baca aja aja, Bang Greg. untuk menghadapi Roma. dilema ini. Pusing. Katanya Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan ya. Setiap saya ketemu Mbak Nora ini di koma-koma, sial saya Bang, sial menjilat saya. ludah abang sendiri. Abang Tidak mengatakan menjilat. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Jadi ketika dia disalibkan, harusnya abang juga bilang, ketuhanannya juga ikut disalib. Iya betul. Berarti Tuhan mati. Tidak. Apakah roh bisa mati? Gimana sih? Apakah roh, Mbak? Ketika misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogir Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dijalankan 1 tahun kemudian. Dia punya kuasa. Nah, kalau dia tidak diberi kuasa seperti itu, dia tidak mungkin saya mengambil keputusan. Otomatis, keputusan ini sudah diputuskan bahwa proyek ini berarti diputuskan, berarti ada yang memutuskan. Masa dari situ analoginya nggak paham? Diampuni dengan kuampuni. baik. Baik. Apalagi mau ngeles Kalau ya? analogi bukan ngeles, kita kan memperjelas. Kalau analogi Mbak Nora tadi, kalau analogi Mbak Nora dengan presiden dan wakil presiden, itu tidak sama dengan Allah Bapa dengan Yesus. Loh, sekarang saya tanya. Saya tanya, Yesus ini apa? Penjelasan saya. Penjelasan yang terlalu panjang. Karena Kenapa analoginya nggak Allah sama? Sekarang Bapa, saya tanya, wakil presiden ini diutus, dengar, wakil presiden ini diutus apa enggak, Pak? Wakil presiden ini diutus presiden apa enggak? Hanya sebagai wakil. Loh, sekarang saya tanya, waktu Yesus mengatakan bahwa diam. Waktu Yesus mengatakan, loh, dia hanya sebagai wakil, tetapi diberi kuasa, benar? Tapi tidak semua kuasa ya.
Nggak usah dibilang tidak semua kuasa, kayak tahu aja kok apa kuasanya. Sekarang saya tanya, saya dengar dulu. Sekarang saya tanya, waktu presiden, jangan tantrum. Bukan tantrum loh, kau panjang lebar tidak dapat poinnya bang, dikasih analogi sama kau buntu otakmu. Saya Karena tanya, analogi Anda tidak sama. makanya diam dulu. Tidak apple-apple. Ngocor terus muncungnya nih. Waktu wakil presiden mendapat ultimatum perintah, dia diberi kuasa apa tidak? Ya, Dia diberi kuasa tidak? terbatas. Saya tidak tanya terbatasnya. Kalau saya tanya, kenapa Yesus waktu lapar dia tidak bisa menciptakan ponara, malahan dikutuk? Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ dulu. Saya tanya, dia diberi kuasa apa tidak wakil presiden ini? Dia bukan diberi kuasa. Dia diberi kuasa. Oke. Mewakili presiden. Sudah, diberi jangan kuasa. panjang. Jangan panjang, Pak Jenggot. Dia diberi kuasa. Apakah Tidak diberi ketika dia kuasa, diberi kuasa? hanya mewakili Sebentar presiden. dulu, sebentar. Dengar Mbak Nora ya, tidak ada sejarahnya wakil presiden diberi kuasa sama presiden, kecuali wakil presiden itu ya mewakili presiden. Mbak harus paham di situ. Dengar dulu, ketika dia diberi kuasa, apakah jabatan dia berarti sama dengan presiden? Tidak kan? Tidak. Nah, ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, apakah berarti dia dengan Bapa sama? Ketika dia mengajarkan pada murid-muridnya, Saya tidak tanya mengajarkan. Saya dia bertanya. sebagai anak manusia. Saya bertanya, ketika Bapa mengutus Yesus, apakah status gelar Bapa dengan Yesus itu sama? Ketika Mbak ya saya ketika saya bertanya, ketika Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapa, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman. Pertanyaan saya, apakah Yesus dengan Bapa ini gelarnya sama? bisa sama di Yohanes 10:30. Bisa sama mah gigi kau. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika dia mengajar, dia mengambil mode sebagai anak manusia, Mbak. Makanya sebagai anak manusia itu jadi sebagai Tuhannya di mana, Bang? Ya, ketika dia sebagai Tuhan, makanya tadi dia bisa. Dia sebagai Tuhan di mana? Kapan dia sebagai Tuhan? Kapan? Baik. Nggak, begini aja deh. Waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan atau belum? Nggak, waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria. Waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan atau belum? Waktu Yesus dilahirkan, dia sudah Tuhan apa belum? Oke, saya dapat. Ketika Yesus dia sudah Tuhan apa belum? Jawab aja, sudah atau belum? Kan harus dijelasin. Enggak. Lo lucu. Saya bertanya tentang dia sudah jadi Tuhan apa belum? Kok perlu dijelasin? Baik, sepenuhnya firman Allah Bapa. Dia sudah Tuhan atau belum? Saya tanya kok. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi juga sepenuhnya juga dari firman kok, banyak kali cerita. Saya bertanya, dia sudah jadi Tuhan atau belum? Bukan dia sudah menjadi Tuhan atau belum. Sepenuhnya dia adalah firman Allah Bapa. Karena dia Tuhan atau tidak? Dia Tuhan apa tidak? Iya. Emang ketika dia menjadi Tuhan harus ada yang dilakukannya apa? Waktu Yesus dilahirkan dia sudah Tuhan atau tidak? Waktu Yesus dilahirkan dia sebagai anak manusia, Mbak. Bukan Tuhan. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Saya tanya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan itu ya Yesus bisa. Bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ketika ada perbuatan saya tidak tanya perbuatan. Ketika dia dilahirkan, dia sudah Tuhan atau belum? Firman Allah Bapa, masih jadi firman Allah Bapa. Belum Tuhan ya? Iya, firman Allah Bapa. Oke. Sekarang kapan dia jadi Tuhan? Ketika dia melakukan kuasa yang bohong kamu. Baca Roma 14:9.
bohong kali ketika dia membuat mukjizat. Baca Roma 14 nomor 9, jangan bohong sama saya. Apa yang saya bohongi? Ya baca Roma 14 nomor 9, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia menjadi Tuhan? Ya udah baca aja Roma 14 nomor 9. Coba apa bunyinya, Mbak? Baca aja lah. Nanti kalau saya ngomong kau ngeles lagi. Baca aja. Baca aja. Roma 14 nomor 9. Mbak aja yang begini. Mbak kan orangnya jujur. Ya jujur apa kau jujur ngeles? Enggak, Mbak itu orangnya jujur saya bilang. Mbak dapat Roh Kudus. Saya membantu Mbak mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kipret. Tapi udah banyak loh pertanyaan. Sekarang saya belum ada pertanyaan satu pun dari tadi loh. Ya nanti bertanya setelah kau jelaskan. Bukan nanti bertanya, iya kamu takut ditanyain itu aja. Saya tidak pernah, umat muslim tidak pernah takut ditanyai. Karena umat muslim tidak perlu mutar-mutar. Udah jawab, udah baca aja. Mbak ini kirain tadi makanya saya masuk ke Kopal ini ya. Kirain Mbak Nora nggak ada loh di sini. Tahu ada di sini sih Mbak, saya pernah nggak mau masuk. Karena susah. Bukan susah, saya itu ngejar poin. Saya tidak, bang, saya tuh kalau diskusi sama saya ngejar poin, biar dapat poinnya. Nggak panjang lebar kali tinggi kali apa, enggak. Saya tidak perlu kayak begitu. Mbak aja. Udah baca aja, Pak. Baca. Tersita waktu kita. Tidak saya kitab. Roma 14 nomor 9. Apa isinya, Mas? Tolong Mas, bantu saya Mas. Daripada Jadi kau naik ke sini modal apa, Bang? Modal pikiranmu. Akibat pemikiran Paulus sehingga dia bersaksi dusta. Loh, saya Nah, baca aja, Bang Greg. Untuk menghadapi Roma ini. Roma 14 nomor 9. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kematian Yesus. Nah, sebentar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Bisa saya jelasin? Menjadi Tuhan. Dia mati dulu. Supaya menjadi Tuhan, dia harus mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan. Jedarkon. Karena ketika dia menjadi anak manusia, dia juga kan sepenuhnya manusia. Supaya menjadi Dan Tuhan. ketika dia habis meninggal di kayu salib, ya kemanusiaannya itu udah hilang, dia menjadi sepenuhnya Allah Bapa itu. Bibir kau. Gayamu. Saya gantian. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Bacakan lagi. Bang Greg, sebentar. Kamu Kisah para Yesus Rasul. jadi Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Oke, kisah para Rasul. Kisah para Rasul nomor apa? Kis 2 nomor 36. 236, oke. 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jederkon. Baca. Yesus dijadikan Tuhan pada waktu dia disalibkan, mati dan hidup kembali. Baru jadi Tuhan. Dan Kristus. Bukan Tuhan dari lahir, saudara-saudara. Kan tadi saya sudah menarasikan. Itu adalah sepenuhnya Allah Bapa. Ini adalah anak siapa manusia. Nah itu. Makanya saya jadi sebentar Tuhan ya Mas. Sebentar. Abang Saya mau mengatakan bikin pengakuan deh di sini, bikin pengakuan. Abang mengatakan Yesus jadi Tuhan pada waktu dia membuat pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan apa? Yesus jadi Tuhan ketika dia harus disalibkan, mati dan hidup kembali. Baru jadi Tuhan.
Bukan Betul. seperti itu narasinya. Dia menjadi Tuhan sebelumnya karena kemanusiaannya sudah ditinggal. Oke. Ya, Pada karena- waktu dia mati, dia manusia apa Tuhan? Oh, udah bertanya lagi, saya belum ada pertanyaan. Jadel Tom. Harus adil. Dia manusia apa Tuhan? Harus adil dulu nggak mau. Bang, Gimana pertanyaannya? pada waktu Baiklah, kita baik saya kita jawab. poinnya, biar kita close. Satu lagi di sini. ya. Satu lagi Pada waktu pertanyaannya dia ya. mati, nanti kita close temanya. Pada waktu dia mati, yang mati ini manusia apa Tuhan? Waktu dia mati, kemanusiaannya mati. Loh, Tapi tapi Roh katanya Kudus sepenuhnya tetap udah jadi membimbing. Tuhan. Katanya Tapi sepenuhnya Roh Kudus- Tuhan. Sepenuhnya firman Tuhan. Gimananya? Tapi Roh Kudus tetap membimbingnya. Karena emang itu rencananya. Supaya kematian itu bisa sekali emang. Setiap saya ketemu Pusing. Katanya Tuhan. ya, makanya saya katakan ya, setiap saya ketemu Pak Nora ini di koma-koma, sial saya bawa sial menjilat saya. mudah abang sendiri. Abang Tidak mengatakan menjilat. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Jadi ketika dia disalibkan, harusnya abang juga bilang, ketuhanannya juga ikut disalib. Iya betul. Berarti Tuhan mati. Tidak. Apakah roh bisa mati? Gimana sih? Apakah roh, Mbak, ketika misalkan misalkan gitu. Misalkan Anda ditembak, jasad Anda mati, tapi roh Anda tidak mati, kan? Loh, sekarang saya tanya, Yesus gelarnya Tuhan apa enggak? Yesus Tuhan. gelarnya firman Allah Bapa. Dia Tuhan apa enggak? Ketika di dunia dia dikenal sebagai firman Allah Bapa. Dia Tuhan apa enggak? Dia bisa melakukan kuasa-kuasa Dia ilahi. Tuhan apa enggak? Kan Susah dijawab. saya menjawab. Bapak memaksakan. Susah kau jawab, Bang. Karena kau takut Bukan. bahwa kau akan menerima kenyataan ternyata yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanmu. Jadel Tom. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib namanya Yesus, betul? Putra Bapa. Yesus kan? Iya, putra Allah Bapa. Nah, Yesus ini gelarnya Tuhan atau tidak? Putra Bapa. Saya tanya gelarnya. Makanya ada Allah Saya Bapa, tanya Putra, gelarnya. dan Roh Gelarnya Kudus. dia Allah Tuhan Bapa, apa enggak? Putra, dan Roh Saya Kudus. tanya dia Nah, punya Yesus gelar ini Tuhan putra. apa enggak? Ya, saya tidak perlu itu. Saya tanya, gelarnya Tuhan apa enggak? Dia nggak dapat gelar Tuhan, dia punya. Oh, berarti kau tidak nyembah Yesus sebagai Tuhan ya? Tidak, dia mempunyai kuasa-kuasa ilahi. Saya tanya, kau sembah Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Mbak tertawa apa ini? Gak ada yang lucu. Saya bertanya, kau menyembah Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Saya menyembah Yesus sebagai Sebagai? firman Allah Bapa. Bukan Tuhan. Yaitu Mbak Yesus itu adalah Tuhan sendiri di Yohanes 10:30. Berarti yang mati di kayu salib itu, yang bernama Yesus, memiliki gelar Tuhan. Berarti Tuhan kamu mati. Betul. Apakah roh ketika seseorang mati, rohnya ikut mati? Saya tanya, apakah roh seseorang yang mati akan ikut mati? dengar. Nanti kau bertanya sama saya. Oke, dengar ya. Saya buat analogi contoh satu Pusing lagi. ya, pusing. Yang benar analogi. Pusing dia, pusing. Kau dengarkan saya. Dengarkan Ibu Gembala ngomong ya. Gembalaku, dengarkan. Ibu Gembala ngomong nih ya. Ibu Gembala kasih contoh satu. Ketika Pak Prabowo menyapu halaman rumah, halaman depan, yang akan disortir, yang akan dibicarakan oleh tetangganya, oleh rakyat apa? Masa Pak Presiden nyapu rumah? Bukan Pak Prabowo-nya. Kenapa dikatakan Pak Presiden? Karena dia memiliki gelar sebagai penguasa pemimpin di Indonesia. Jadi yang akan disinggung, yang akan dibicarakan oleh orang-orang setempat adalah gelarnya, jabatannya. Masa Betul. seorang presiden menyapu? Bukan
dibilang, masa si Prabowo menyapu? Tidak. Nah, ketika kau mengatakan Yesus memiliki gelar Tuhan, otomatis yang dibicarakan gelarnya. Masa Tuhan mati? Bukan Yesusnya. Karena Yesus memiliki gelar. Betul. Seandainya Yesus kayak Musa, kayak Daud, pasti nggak akan disinggung dia nabinya. Karena apa? Wajar kalau nabi itu mati. Wajar kalau raja itu mati. Tapi kalau kau memberikan Yesus yang adalah manusia 100%, gelarnya Tuhan, otomatis gelarnya yang disinggung. Kok Tuhan bisa mati? Bukan Yesusnya. Yesusnya bisa mati. Tapi masalahnya, Yesus memiliki gelar Tuhan, sehingga gelarnya inilah yang dibicarakan. Paham kau? Oke, Yesus diberi gelar Tuhan, ya definisi Ngeles Tuhan lagi itu kan? Ngeles yang lagi kan? diikuti. Ngeles. Enggak, kalau Mbak Nora, Ederkon. analoginya, kenapa presiden Aduh, Bang. Bapak sayang menyapu halaman? Bang, Emang ada sebenarnya salahnya? simpel loh, Bang. Bang, Enggak, sebenarnya emang simpel. apa- Cuman apa otak kau nggak mau kau salahnya? buka. Sama seperti, sebentar dulu, Bang. Sama seperti kau menjabat sebagai presiden. Ketika kau menggosok atau membersihkan WC umum, yang dibicarakan bukan kaunya, Bang. Tapi Sekarang gelarmu presiden yang akan itu, dibicarakan. ya, Karena kau presiden seorang itu- presiden. Oke, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Kepada bibirmu. Saya bukan masalah bertanggung jawab. Gelarnya yang saya bicarakan, Bang. Gelarnya. Kau ngeles terus kau. Bukan, presiden juga kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi tentang rakyat, kekuasaan tertinggi. Makanya, kau dengarkan. Ya. Makanya kenapa Tuhan tidak bisa disematkan kepada makhluk? Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Beda dengan presiden. Presiden itu bisa disematkan, raja bisa disematkan kepada makhluk. Karena apa? Karena gelar itu, orang itu bisa diganti-ganti, Bang. Raja bisa berganti, presiden bisa berganti, tetapi Tuhan tidak bisa digantikan. Paham kau? Nggak paham? Bisa nggak saya jelaskan? Sekarang begini, Saya kau ngejelaskan pergi dulu ke banyak kamar susah. mandi, kau siram dulu kepalamu pakai air bensin, baru kau ambil api, kau bakar. Kira-kira bagaimana ceritanya? Ederkon. Alamak. Tidak, saya Mbak Nora menganalogikan dengan presiden. Sedangkan kekuasaan tertinggi itu juga bukan di tangan Bukan presiden, di tangan kekuasaan rakyat. tertinggi. Dengar. Jadi ketika analogi Mbak Nora tadi, kenapa emang apa salahnya kalau presiden membersihkan halaman atau presiden membersihkan kamar mandi? Kali ya, Hah? bongo ya. Bukan Bukan masalah bongo. itunya, Bang. Yang dibicarakan itu bukan lagi oknumnya, Bang. Tetapi gelar dia itu yang sudah dibicarakan. Karena dia seorang pemimpin Mbak pernah negara. lihat nggak Jokowi itu bersihkan itu? Bibirmu, bersihkan bibirmu. Gak pernah lah, najis lagi orang kok makan bibir. Kenapa Jokowi masuk ke gorong-gorong? Bersihkan bibir. Pertanyaannya, dia kok presiden masuk ke gorong-gorong? Bagaimana cara jawabnya itu? Itu bukan masalah. Lo bang, kau ini pakai otak. Kenapa lah. kenapa ketika Prabowo tadi ya membersihkan, kenapa mbaknya merasa seperti terhina? Aduh, ini tolol apa bodoh sih nih. Waduh. Bongonya minta ampun ya. Udahlah, 100% bodoh, betul, 100% bodoh. Nora ini Malu, sudah Bunda. dari tadi. Bunda malu. Bang, kau dengarkan. Iya, saya ketemu Bukan Mbak Nora. masalahnya dia hina. Bukan masalahnya dia hina atau tidak dia membersihkan. Bukan masalah itu. Masalahnya yang akan dibicarakan oleh rakyat itu adalah gelarnya. Gelarnya, Bang. Ya ketika Jokowi membersihkan gorong-gorong itu emang kan dia gelarnya Tidak presiden. masalah dia membersihkan. Dia cebok pun pantat kau tidak masalah, Bang. Tidak Jadi, masalah. iya, jadi- Masalahnya gelar dia ini sudah dibicarakan jadinya, Bang. Jadi apakah ada yang terhina seseorang dengar melakukan dulu, kebaikan? Dengar. Apakah terhina seseorang Dengar melakukan dulu. kebaikan? Bukan suatu bodoh kali orang ini ya. Loh. Bukan soal terhina pekerjaannya, Bang. Gelarnya ini yang dibicarakan karena dia seorang presiden. Presiden itu Mbak juga bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi rakyat Bukan berarti yang untuk membersihkan WC, Bang. Bongok kali jadi orang ini. jangankan membersihkan Betul. WC. Udah ya. turun kau, botol. Kalau kalah kayak gitu Mbak Nora. Turun kau. Botol dulu minta ampun. Sudah ku bilang mau dia gosok pantat kau pun, cukur kumis kau nggak masalah, Bang. Masalahnya yang dibicarakan gelarnya. Pantas nggak seorang presiden
presiden seperti itu yang akan diomongkan oleh orang. Sementara dia ada bawahannya, sementara dia sanggup untuk membayar pembantu. Bongoknya minta ampun. Kalau beginilah Bang ya, kalau kau makan daging, jangan ikut kotorannya. Ujungnya kayak gini lah kau, kotorannya pun nempel di otakmu, sehingga tidak berfungsi akalmu. Masih banyak yang lagi yang mulai. Orang potong kayak gitu masih lebih bertahankan. Lanjut. Oke. Masa Halo presiden jadi Bang cleaning Deddy. service sih? Halo Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke Bang Deddy, halo. Halo Bang Deddy. Oke, Bang Billy Lubis, halo. Halo Bang Billy Lubis, halo. Kalau nggak apa, Halo. turunkan aja deh. Oke, siap-siap. Oke. Itu sudah analogi paling gampang loh. Gampang sekali analoginya. Tapi kenapa otak mereka ini tidak menerima ya? Kok hilang? Oh ya ada. Naik lagi dia ya. Oh ini siapa nih? Sofian Sauri. Marah. Dia nggak ngerti analogi Bunda. Waktunya ibarat mesin turun mesin, iya. Presiden, raja itu bisa diganti, tapi Tuhan tidak mungkin diganti. Oke, siapa ini? Ayo tap layar Halo, lah yuk. Adi. Ini ada 1,2 ini. Udah mulai nge-lag ini, teman-teman, kencangkan. Udah mulai nge-lag. Halo, Adi Enggak, Nago. jangan apa, moderator yang naikkan, jangan host. Iya. Moderator, Oke, tolong lanjut. kerja dulu moderator. Yang dia permasalahkan, masa dia mau bersihkan gorong-gorong tidak boleh? Bukan tidak boleh. Pantas atau tidak itunya. Halo, Oke, halo. Ya, halo, selamat pagi, Bang. sekarang gini Nora, kenapa gelar kau permasalahkan? Karena gelar itu tidak cocok untuk makhluk, Bang. Seorang presiden pun dia, kalau hatinya baik untuk menyapu halaman, kenapa? Kalau gitu kau suruh Permasalahkan. pergilah kau ke Istana Negara, bilang, Presiden, sapu dulu Istana Negara itu. Tahu, bodoh. Bisa nggak kau suruh Presiden? Bisa nggak? Ngapain aku nyuruh presiden? Ngapain aku nyuruh presiden? Kau suruh presiden, jangan presiden. Gubernur aja, kau tinggal di mana? Di provinsi apa kau? Suruh gubernur kau, jangan gubernur. Wali kota suruh kau kasih sapu lidi, kau suruh dia sapu di pasar atau di pinggir jalan. Cepat, suruh dulu. Ya, sekarang Bisa kau pernah nggak tengok Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi itu gubernur. Ya dia menyapunya dia apa? Di jalan raya sana. Kenapa? Dengan gelar. Yuk, suruh model dia Songor nyapu aja. terus Setiap hari enggak, suruh setiap hari enggak. Bukan masalah setiap harinya tadi kan yang kau permasalahkan kan gelar presiden itu nggak cocok kau bilang. Itu aja tadi. Oke, sekarang begini deh. Adi, ku tanya dulu sama kau. Ketika kau mau menghadap sama Pak Presiden, kau ketemu sama Pak Presiden, pantas nggak kau pakai celana pendek? Ya memang nggak pantas. Ya udah. Itu bukan masalah di situ. Masalahnya pantas atau tidaknya. Masalah gelar. Ini masalahnya pantas atau tidaknya. Dengarkan saya baik-baik. Kalian menyematkan gelar Tuhan itu kepada Yesus, yang dimana Yesus itu dilahirkan oleh manusia, yang dimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Pantas nggak manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak, Bang? Kalau soal agama gue bilang aku nggak paham Saya bertanya, Jadi pantas nggak Tuhan yang menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak, Bangku?
Itu nggak tahu lah aku. Tadi yang dipermasalahkan gelar-gelar itu. Nah. Kita di sini membicarakan soal pantas dengan tidak pantas, abangku. Makanya Yaudah, saya bilang, gini aja, ya. gini Sebentar aja, dulu, Nora. sebentar abang, Gini sebentar aja, abang, Nora. sebentar Gini aja, abang, Nora. sebentar dulu. Abang Adi, sebentar abang Di, Adi. di ajaran Sebentar dulu, yang sebentar kan- dulu, sebentar dulu abang Adi. Sebentar. Sebentar dulu abang, abang bisa nggak sebentar? Biar kita dapat poinnya. Kasihan saudara-saudara kita yang di bawah. Ya, Udahlah, terlepas dari, udahlah, sebentar dulu. ngomong aja lah kau sendiri. Iya, nggak apa-apa. Terlepas dari, ya nggak apa-apa bang. Terima kasih ya bang ya. Terlepas dari kau mengatakan boleh atau tidak, boleh. Di sini kita tidak membicarakan tentang boleh atau tidaknya. Di sini kita membicarakan pantas atau tidaknya. Tadi saya kenapa analogikan ke presiden? Karena presiden ini pemimpin negara. Boleh nggak dia menyapu halaman? Boleh. Boleh nggak dia membersihkan gorong-gorong? Boleh. Boleh kok. Tapi pantas nggak? Tidak pantas. Betul. Karena dia seorang pemimpin. Sama seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Pantas nggak? Nggak pantas. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, berarti dia memiliki sifat kemahaan. Maha melihat, maha mencipta, maha mendengar. Tiba-tiba dia jadi manusia. Yang dimana manusia itu terbatas. Gitu loh. Jadi yang mengekang sifat ketuhanan itu adalah kalian. Betul. Gitu loh. Masa dari situ aja tidak paham? Ayo, yang lain, naikkan yang lain dulu. John, kau jangan kerja mau makan. Aduh, ten. Pencari ilmu, selamat siang. Pencari ilmu. Jadi berhala pula dia di atas. Turunkan ya. Presiden memangnya raja, kok nggak pantas nyapu-nyapu? Ya nggak pantas lah, botol. Ah, kalau saya sempat jadi presiden habis semuanya. Kelar. Dia berdari. Kan, ya kan? Dia bilang ini, halo selamat pagi Bu Presiden katanya. Bu, saya tuh kemarin sebenarnya begini Bu. Diam! Yang sebenarnya aja. Yang mau cerita. Bagaimana poinnya? Ah gitu. Aduh Bu, Ibu, saya mundurkan diri Bu dari jadi menteri Bu. Pagi Nora. Ya pagi Jeff. Ya, pagi semuanya. Jadi apa namanya, ini memang perdebatan karena Tuhan Yesus di surga, Allah kaki di sejak kapan Tuhan di neraka, surga? Bukhari 440. Jadi apakah Allah tuh Oh, hellboy ya, Nora? jadi Yesus sudah di surga, Jeff. Iya betul Nora. Mau tanya Oh, apakah Allah berarti hellboy? begini Jeff, sebentar Jeff. Berarti pada waktu Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal duluan masuk surga, berarti Yesus sama wanita pesundal di surga. Nora, begini ya. Duh, nggak usah bingung udah. Loh, bener. Karena begini. Nora, Saya hanya bertanya. Nora, Allah Saya bertanya, neraka. Yesus kan mengatakan pemungut cukai dan wanita Allah pesundal duluan masuk surga. neraka. Berarti Yesus sama wanita Bukhari pesundal di surga duluan. 4470. Loh, saya bertanya loh, kenapa nggak apa- dijawab? Kenapa nggak dijawab? Saya bertanya. Kan tadi kau bilang, Yesus kami sudah di surga. Betul, saya akui, saya terima. Walaupun memang bukan di surga, saya terima. Lah, sekarang pertanyaan saya kan gini, Yesus kan mengatakan, pemungut cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Nah, berarti yang ada di surga duluan ini perempuan sundal dengan Yesus. Saya kan bertanya loh bang, kok bertanya susah kali? Kok lari-lari? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah. Oke, halo Akrom Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Belum disampaikan Bang? Luar biasa, Mbak Nora. Bunda Nora tetap suarakan kebenaran biar paham mereka itu. Oke. Mereka tanpa data asal longor aja.
Pakai data lah, Mbak Nora itu jelas semuanya ya. Jangan asal ngejer aja. Oke, lanjut Bang. Terima kasih Bang. Oke, sehat selalu. Makasih. Oke, Semangat siap. Mbak Nora. Sama-sama. Suarakan terus. Amin. Alhamdulillah. 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 AM, selamat Keluar siang. Teos. Teos keluar. AM, selamat siang AM. AM, selamat siang. Wih, Bakso, kenapa jadi kok berhala. Bakso? Bakso ini semalam apa lo? Marah-marah dia di roomnya Blender gara-gara gue putar lagu Noel Mokondo. Noel Mokondo. Kan aku nyanyi Noel. Oke, halo Bang Noel Yohanes. Mokondo. Gitu. Aduh. Aduh, sebenarnya Bang Greg, tadi malam aku tuh sebenarnya tidak mau buka room lo. Males aku sebenarnya tadi malam. Banyak Cuma loh si yang nonton Gondrong suruh semalam. buka. Hah? Banyak loh semalam yang nonton itu. Iya, Gondrong suruh buka room. Iya, padahal sebenarnya mau bicara yang lain. Makanya terjadi pendiskusian. Ya kan? Yang naik badannya sispek semua lagi, Bun. Ya kan Gondrong? Gondrong, kau suruh aku buka room kan? Oke, halo, kabar bulan suci. Kok marah-marah Halo kakak bilang? Bakso. Kenapa marah-marah? Orang seru kok semalam Bakso. Noel Mokondo. lagi Kak Nora. Sehatnya Bakso. Bakso Tapi jangan sehat. ditipu ayat ya. Wah ya. Berarti kamu tertipu selama ini dengan ayatmu? Bukan ayat yang tadi Kak. Kau jangan melintir lah. Tidak. Coba sekarang kau merasa tertipu nggak dengan ayatmu? Bukan tertipu, kau yang nipu Nah, ayat aku bertanya, ini konteksnya beda. Kau tertipu nggak dengan ayatmu? Biar ku kasih tahu. Yang Ternyata, nipu ternyata orang ayatmu matanya menipu kamu. mandang Saya sampai kasih tahu nanti ayatmu menipu kamu. 1.300-an. Itu yang kau tipu Loh, semua. saya nanti. Coba Kau kau tertipu tipu nanti dengan orang ayatmu. memandang Coba, berapa Bang mata Greg, memandang di sini. Markus 16 mulai dari 15 sampai 17. Oke, siap. Kalau nggak salah. Ini kok tertipu oleh ayatmu Bang Bakso. Bukan 15 ya. kakak yang nipu orang. 16. Ya, Markus 16 mulai dari 15. Coba dibaca sampai 17. Oke, siap. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Termasuk Siapa yang babi mungkin percaya, ya. Oke, termasuk babi. siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut. Firman Tuhan ini ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Oke, stop. betul, Sekarang mereka tidak akan Bakso. celaka. Ya, sekarang Bakso, kira-kira ayat ini menipu kau apa tidak? Enggak ada yang menipu di situ. Oke, silakan kau minum racun maut. Saya tunggu kau. Ayo. Silakan. Berarti kau nggak percaya, kau harus dihukum Bakso. Kalau kau nggak minum, kau harus dihukum. Kau tidak bisa buktikan, berarti kau tidak percaya kau akan dihukum. Ayo. Waktu Paulus digigit ular tetapi dia tidak mati. Itu Paulus. Dulu. Itu maksudnya itu. Makanya Ayo, kau minum. Yesus berfirman, Ayo kau minum Bakso. kalau kamu itu mempunyai iman Ayo, sebiji Bakso. sawi, kamu Ayo, akan minum, bisa minum. memindahkan pohon kelapa itu ke Bakso, laut kau dan minum tumbuh. Bakso. Itu maksudnya. Kau minum itu racun.
racun Bukan bakso. begitu, makanya kakak Bakso itu kau harus minum. pakai watak, pakai otak. Makanya harus menyatai kasih alamu dengan minum bakso. sejenak akal budimu. Bukan berarti di sana harfiah menyikapi Kau kata-kata minum itu. bakso. Makanya kau jangan Minumlah. seperti tadi bahwa orang bajak dan orang PSK itu mendahului masuk surga. Itu harus Minum paham. bakso. Jangan begitu. Minum bakso. 1.200 mata memandang di sini, jangan kau bodoh-bodohi semua. Yang dibodoh-bodohi itu kau bakso. Kau dibodoh-bodohi ayatmu, buktinya kau nggak berani minum. Betul, nggak berani berarti Anda harus dihukum. Kau koin apa koin yang jangan munafik. Ayo datangkan koin. Iya, kau jangan munafik. Seperti yang kau bilang itu, ada oknum orang Islam dijerat pasal penghinaan dan penistaan. Kakak ngumpulkan dana, kan begini. Yang melimpah. Kalau diskusi itu harus edukatif, jangan menipu. Dia nggak berani minum Makanya racun kita maut. tidak harfiah untuk menganalisa ayat-ayat. Nggak berani dia, nggak berani. Nggak berani dia minum racun maut. Pos ini kan ploma-ploma ini. Mulai tadi, itu koma ada ini, yang di koma bawah. kosakata. Aku Tidak ada kasih faedahnya. paus kalau bakso minum racun maut. Racun betul. maut itu kakak bukan dalam arti racun sesungguhnya. Begitu. Definisi racun maut itu ketika orang di dalam pikirannya dan tindakannya tidak sesuai, itu racun maut. Dari mulut, hati, sama tindakan tidak sesuai seperti kata. Itu racun maut. Oh ya bunda, racun rohani. Ini bicara teologi ya, bukan bicara John, Racun rohani, ya, santai ya. dulu John, ya. santai dulu John. Ini teologi bukan saintis ya, Kak Nora, biar kau pahami. Aduh. Makanya racun maut itu disebut dalam Injil Markus 16:18 yang berjanji bahwa orang percayakan tidak celaka jika meminumnya. Sebagai tanda ilahi yang menyertai mereka saat melayani Tuhan, bukan sebagai ritual untuk mencobai Tuhan. Itu Kak Nora. 1.200 mata memandang Kak Nora. Kalau begitu akademismu sangat geblek. Udah itu tertulis seperti itu kok. Masih aja ngeles kau ini. Udah jelas-jelas gitu masih ditafsir-tafsir lagi. Ah, kau ini bakso. Iya. Oke, Tukiman. Halo Tukiman. Halo Tukiman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Cuma seperti nanya. pikiran. Izin, Ya kenapa? izin nanya sama bakso. Kan Waalaikumsalam. Yesus itu meninggal 3 hari. Kalau dibilang di situ racun sianida, baru kalian bisa menganalogi itu. Itu racun maut loh. sama racun sianida. Udah nggak usah kejang-kejang. Halo Ya ini bakso. kan plonga-plongo, nggak tahu apa. Plonga-plongo. Nah, lu kita. Plong. Halo Mas Bakso. Racun maut sama racun sianida disamakan. Udah orang udah tahu kau itu pembohong, udah selesai kok. Racun maut itu kan racun kematian, Bang. Beda banget. Racun yang mematikan gitu artinya kan gitu, Racun Bang. sianida sama racun Kenapa maut. Abang mau analogikan lagi ke Loh, ini? Racun maut sama racun sianida beda dong. Cair dong. Jangan geblek, makanya buka komal, jangan buka komal kosakata. Ih, Yang Mas bisa Bakso. Dia bilang racun maut beda dengan racun sianida. Jadi artinya maut itu apa, Bunda? Bang Bakso, artinya maut itu apa, Bang? Kau diskusi teologi apa diskusi saintis? Mas Bakso. Gitu dong. Justru sain racun maut itu racun kematian, racun yang mematikan itu loh, Bang. Saintis sama teologi itu harus kau pisahkan. Diskusimu di mana kita saintis, ayo. Mas Bakso. Gitu.
Mas Bakso diam dulu. Coba saya nanya Tapi sama yang Mas Bakso. saintis, ketika ada orang melakukan perbuatan kriminal undang-undang PPA, minimal dibui 5 tahun penjara. Apaan sih? Menikahi anak di bawah umur pasti minimal 5 tahun penjara. Itu. Itu yang saintis karena landas ilmiahnya adalah KUHP. Oke. Membawa kabur anak orang dalam keadaan hamil itu gimana? Umur berapa itu? Oke, coba buka Lukas 2. Lukas 2. Bang Greg, Lukas 2 nomor 3 sampai 4. Buka. Lukas 2 nomor 3 sampai 4. Oke. Inilah firman Tuhan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, sekarang pertanyaannya, Yusuf membawa Maria, itu Maria istrinya apa tunangannya? ayo. Apa itu? Ada orang dibawa kabur lagi hamil. Apa itu? Ada orang dibawa kabur lagi hamil. Apa itu? Rohani, benda rohani. Apa itu Kak Nora? Jadi itu kabur rohani, kabur rohani. Kabur rohani. Hanya kalian itu. Makna teologis dan makna saintis itu jelas. Maria dibawa oleh Apakah Yusuf. makna saintis itu Maria inkarnasi? dibawa oleh Inkarnasi itu Yusuf makna saintis dalam nggak? keadaan hamil. Ternyata belum Inkarnasi istrinya, itu tetapi makna tunangannya. saintis nggak? Tunangannya. Harus paham kalian makna saintis dengan makna teologis. Inkarnasi itu Oh, berarti itu rohani. Iya. bukan biologis itu. Inkarnasi itu seseorang hamil tapi tidak lewat biologis, ada inkarnasi Oh, kuasa tunangan roh rohani. kudus. Iya. Itu biar paham. Mereka Tapi berdua kalau sendiri lelaki loh. yang Lewat menikahi anak hutan-hutan, di bawah lewat umur jalan-jalan 17 tahun sendiri ke loh. bawah, minimal 5 tahun. Jelas itu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika mereka menikahi orang di bawah umur, pasti 5 tahun masuk bui, tanpa delik aduan, dijemput paksa itu. Itu biar paham kalian saintis dengan teologis. Apaan sih, nggak nyambung? Kok nggak nyambung, hostnya pelongo-pelongo ya nggak nyambung lah. Kayak tadi pronomini sama permina, baloga sama tari balago, kan begitu. Kok tari balago? Iya, apa hubungannya pronomini sama balaga? Bukan promini bro, promini itu susu bayi. Iya, pronomini apa hubungannya sama balago? Tadi kan bilang promini. Tadi kau disebutkan mana Allah berfirman? Barakallahu fikum. Kalau ada kau tunjukkan Allah berfirman kepada Muhammad, saya mualaf. Diberkati suamimu, diberkati ibumu, diberkati nenekmu, diberkati kakekmu, diberkati diberi berkat. Itu tunjukkan sama saya di mana Allah berfirman secara langsung kepada Muhammad, jangan bawa ini sama baloga, tidak ada korelasi. Ketika seseorang menikahi anak di bawah umur, di bawah 17 tahun, jelas akan dijemput paksa polisi dengan ancaman 5 tahun penjara minimal. Dan ketika kekerasan seksual itu terjadi, Enggak, Hilang lucu suaranya. ya. Enggak, Bakso waktu bertanya kan, Bakso emangnya Nabi Muhammad itu menikahnya di Indonesia apa di Arab? Ya di Arab. Terus kenapa kok kenakan pasal KUHP kepada Nabi Muhammad? Kan nggak nyambung. kita bicara saintis. Saintis itu jelas KUHP, ada dasar-dasar ilmiahnya. Apaan sih? Diberkati Barakallahu fikum, barakallahu fikum, Mas. Masih KUHP, Undang-Undang Perlindungan
yang menikahi anak di bawah umur di bawah 17 tahun 5 tahun minimal masuk penjara. Apabila ada indikasi Capek gue. Bentar ya Kahana ya. Bentar dulu Kahana. Bentar ya Kahana ya. Sebentar. 20 tahun. Diberkati kok Kahana. Diskusi harus pakai lagu nih. Lagunya Tokaru. Lagunya Tokaru bagaimana? jangan muter-muter Hidup begitu. ini adalah kesempatan. Turun dia. Turun dia. Turun dia. Masa dia mau mengenakan pernikahan baginda Rasulullah dengan pasal KUHP. Longgar. KUHP kasih uang habis perpuluhan. Nanti ada perpuluhan rohani. Macet udah pendetanya langsung. Nemo. Suka kali aku nengok si Nemo nih, bah. Pintar kali si Nemo nih kalau diskusi sama aku. Sampai Mana dia? apa? Pampersnya ganti, terberak dia di celana. Oke. Nemo. Yesus di mana Nemo? Nemo. Apa kau? Yesus di mana Nemo? Ya di sorga. Terus kata Yesus pemungut cukai dengan wanita pesundal duluan masuk surga, berarti Yesus sama perempuan sundal di sana. Itu kan muncungmu yang bilang. Bodoh. Kau kan perempuan longor kau. Aku bertanya. Itulah longor itu. Loh. Kan ini nih ya. Nih ya. Wah, Ini. ini kau. Coba baca Matius 21:31. Bang Greg. Matius 21:31. Matius 21. Nah, dengarkan ya. Ya, dengarkan ya Nemo ya. Kau nggak baca firman Tuhanmu. Inilah firman Tuhan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Sekarang kalau Yesus di surga, berarti perempuan sundal juga di surga. Mereka sama-sama ya. Gratis. Ngeri. Bukan aku yang bilang ya. Mama sayangnya. Mama sayangnya ngeri. Itu perumpamaan. Diberkati kau Kohana. Barakallahu fikum, Masya Allah. Diberkati. Inilah perempuan longor namanya. Perempuan Diberkati bapamu. Diberkati jelas. Amin. Amin. keponakanmu. Semuanya Kohana diberkati. Amin. Karena udah tertulis itu di Alkitab. Kalian gimana cara diberkati? Tak pernah kalian diberkati. Jangan Kata kasih pun sama kalian gak ada. Perempuan sundal itu dengan Yesus sekarang ada di surga ya. Itu perumpamaan itu. Masa perumpamaan? Makanya sering kamu diskusi sama apologet Kristen. Adalah kesempatan. Tunggu dulu saya nyanyikan untuk anak. Jangan congor-congor itu. Harus digunakan. Jangan kau menyembah manusia. Harus menyembah Tuhan. Konten saja nyembah manusia. Nah itu untuk anak. Udah. Iya, longornya ke longor.
Ingat Bang Greg ya lagunya. Bodoh, mandilah dulu kau, baru kau main bikin apa mutilat dead me itu. Kau baru lab kau. Apa enggak? Dari tadi Bunda kita bawakan dalil selalu dibilang perumpamaan. Gimana itu Bang Nemo? Halo. Racun maut dibilang itu kiasan. Itu rohani. Nah, menurut kalian enggak enak. Berarti gini, Tuhan, jangan-jangan Tuhan mereka kiasan juga nggak? Oh iya, Tuhan rohani, betul. Iya. Ternyata Yesus juga jadi Tuhan, perumpamaan di situ, kata-kata perumpamaan saja baru dia jadi Tuhan di situ, Bunda. Aku bukan Tuhan, perumpamaan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ambahina. Sapa dulu sebentar. Ambahina, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Muslim atau Kristen? saya Kristen sejati. Oh, Kristen sejati Bunda. Lanjut Oh, iya, Bunda, iya. gaskan ada dua nih. Tambah hina. Ngeri kali namanya hina ya. Udah sering naik Bunda. Yang bapak-bapak itu loh. Nemo, dek. Bunda Longor. Weh, Longor. Saudara Nemo, jangan begitu. Itu bukan Nemo. Nanti kau kukutuk Nemo. Gondrong sudah memberi kuasa kepadaku untuk mengutuk kau. Mandilah kau dulu, mandilah kau dulu. Kutuklah Nemo. Jangan bangun cilik kolek-kolek kau, mandilah kau dulu. Jangan longoron kau, mandilah dulu kau. Ya, perempuan longornya kau. Apa kau Nemo? Itu diajak mata pisau kau apa? Lab. Siapa? Mata pisau Mata apa? sama Edis. Mata kurek. Iya, itu ya, itu yang si tontonan. Kalian nggak cocok di si tontonan kalian. Mata pisau. Mata pisau yang munculnya kayak babi. Oh, babi. Udah jelas itu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran giginya. Kalau benar kau masuklah kau ke apanya? Dia diskusi sama si Faruk, ditanya si Faruk. Jadi menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Lari dia ke perkawinan kan? Kemana otaknya? Dodol kan? Kalian mengulang-ulang pembahasan. Mereka udah bahas yang jelas. Kalian mengulang-ulang. Alah. Kan nggak masuk Suruh dia akal. kesini. Suruh dia kesini si Robert. Longor namanya itu. Suruh si Robert kesini. Ya, apa kau suruh dia? Kau lah masuk ke sana. Karena penonton. Najis. Masa saya mau masuk ke room najis? Iya pun najis nih om. Loh, terus ngapain kok ngomongin si najis di sini? Ya udahlah, aku pun najis, longor lah. Malas aku. Pengacara sepi job, ujungnya rental PS. Lapar aku kalau ngomong sama Oten ini. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa kayak gitu ya? Menurutmu Ternyata Nora, zakarmu tidak sebesar kuda. menurutmu Nora, Enggak Kak Nora, dia enggak mau. Pantaslah nombor itu tidak peduli sama kamu. siapa lah mau ngomong diskusi sama kalian kalau begini? Gini Amang Boru. Amang Boru tidak Satu-satu peduli kalian nomor ngomong. itu. Karena Satu apa? aku di sini loh, kok Ternyata gemetar kalian. Satu aku zakarmu sendiri tidak loh, kok sebesar gemetar kuda. kalian. Iya. Kenapa Amang Boru nggak mau? Karena Amang Boru itu di samping Amang Boru. Jangan ibu tahu beta robo, unang megang aku namang buru palu. bang. Aku si Anipar Loh, kok nggak pakai marga? Kami pakai marga. Seharusnya kau yang malu. Bobang. Jadi mana jalan mau amang borumu? Amang Boru unak songoniho Amang Boru. Kalau memang kau tidak mau ya dikasih wanita perawat, setidaknya ladeninlah wanita pesundal. Karena nama kata itu tiang listrik Garut tahun 2 kan? Enggak berkelas gitu. Enggak berkelas. Enggak berkelas lah. Kalau dulu Nora aku dulu bertanya kalau itu siapa bertanya? Jangan-jangan yang mau minta naik ini nombor itu loh, Sal. Enggak, udah siap kau nanya. Aku dulu bertanya ya. Oke, silakan. Bisa. Menurutmu Nora, aturan kalian Oke, melanggar Sal. peraturan enggak?
Oke, Sal. Aturan Kenapa, kalian Sal? Tadi kau mau buat aturan kopi nggak? apa, Sal? Mau buat kopi ya, Sal? Nih, Sal? Nora. Kopi apa tuh? Nora. Oh, kira-kira pakai susu apa enggak, Sal? Pakai susu enggak? Pakai susu ya? Jangan-jangan kalian dua heran Kau aku. pakai roti apa enggak, Sal? Kau pakai roti enggak, Sal? Jangan-jangan kalian dua jumpa nanti. Gimana, Amang Boru? Amang Boru mau nanya apa, Amang Boru? Amang Boru nanya Enggak. apa? Aturan kalian itu melanggar peraturan di Indonesia enggak? Sal, kalau kau buat kopi pakai air panas kan? Silakan. Pakai air panas kan, Sal? Kenapa, Amang Boru? Amang Boru mau nanya apa, Amang Boru? Enggak. Kalau aturan Jangan lupa, Sal, gulanya, Sal. Gulanya, Sal. Dia kadang lupa pakai gula, Amang Boru. Nanti nggak manis. Silakan. takut ditanya kau ya? Enggak, aku kasih tahu si Sal ini kebiasaan, Amang Boru. Kalau bikin Enggak. kopi lupa pakai gula. Di kalian kan bisa menikahi umur 6 tahun kan? Airnya tuh, Sal, itu jangan air dari apa paret. Aqua galon itu pakai, jangan air keran. Udah kontaminasi tuh. Apologet kalian ini Susah kali dia, Mang Boru. Kalau masak air itu suka kali dia ngambil air dari keran, nggak bagus. Air galon itu yang ku bilang. Mang Boru tadi mau nanya apa, Mang Boru? Lagi ada Mang Boru, kau mau bertanya lama kali ya, Mang Boru. Amang Boru kalau marah-marah jangan kayak gitu. Nanti Siapa yang marah? Oh tuh masih sama. Kalau ada nengok kau berapa sering balik-balik kita Kalau mak gini Kamu Amang Boru. pasar Dia ada yang mau dia tanya loh, Sal. Sal dia mau nanya. Sal diam dulu, nggak boleh kayak gitu. Oke, Silakan, Mang Boru udah. mau bertanya. Di kalian kan bisa menikahi 6 tahun. Berapa umur 6 gelas tahun. kau buat kopimu, Sal? Berapa gelas? Satu. Satu. Oh, satunya. Ya lanjut Mang Boru, dia buat satu Kapan rupanya. kalian jumpa Sal sama Nora? Apa pertanyaannya, Mang Boru? Kapan kalian jumpa orang kalian dua? Sal, kalau kau buat kopi itu jangan terlalu mendidih kali airnya, nggak baik itu. Aku Sal ya. nggak bayang ya hukuman kalian di sana nanti. Apa Mang Boru? Mang Boru nanya apa, Bang Boru? Aku bilang tadi Bang Boru apa? nanya apa? Nggak dengar kau? Itu si Sal tuh lagi buat kopi. Enggak. Ada Bang Boru nanya dengar kau apa? tadi? Apa yang kutanya? Dengar. Oh, maksudku makan dulu tai itu, gitu loh. Oh. Apa pertanyaannya, Mang Boru? Memang diajarkan dia Kak Nora. Kita cuma makan tai kayak ini, kayak firman Tuhan. Kayak firman Kenapa, Mang Tuhan. Boru? Makan Abang dulu Boru tai bilang itu. apa? Makan dulu tai itu. Asal malo. Oh. Kayak firman Bukan Tuhan begitu, aja. Sal, nggak boleh kok gua ngomong gitu. Kurasa Sal. 2 tambah kurang. Amang nggak Boru tahu, ini ngasih Nora. tahu kalau dia tiap hari dikasih makan tai sama Amang Boru. 2 tambah kurang berapa? Hah? Apa, Amang Boru? 2 tambah kurang berapa? Apa, Amang Boru? 2 tambah kurang berapa? 2 tambah kurang Apa, Amang Boru? Udah panas, Sal, udah panas. Udah lah, ini bentar aja, cuma 2 menit. Nah, kalau aturannya mendidih begitu, coba kau siram ke mukanya Amang Boru ini. Yesus aja masa air tuh di kayu. Apa, Nora? Apa? Karena aku mengikuti cara pikirmu aja. Apa, kenapa, Amang Boru? Banyak buat Jamban Kenapa, kamu Mang bisa Boru? kau sedot dulu dengan mulutmu. Apa, Amang Boru? Jamban kamu penuh, bisa kau sedot dengan mulutmu dulu. Pekerjaan si tukang kayu itu, Bukan. pekerjaan si tukang kayu. Gak boleh gitu, Sal. Amang Boru, aku taunya. Memang Amang Boru ini sering curhat kalau dia selalu dikasih makan kotoran sama bini. Iya, itu kan ada tertulis. Ditanya yang berkelas. Iya, nggak boleh kayak gitu, Amang Boru. Ya, Amang Boru harus terima gitu loh. Ya, Amang Boru ya. Semua cari kena kerja juga ini. Nama apa ya sayangnya? Apa, Amang Boru? Kau sayang sama tai. Tadiro, sakku tagi jangan ho sa cilab do ho tadiro.
Loh, kok emosi Amang Boro? Kok emosi? Bukan emosi, siapa? Kok emosi? Habis minum tuh emosi. Enggak boleh kayak gitu, Sal. Habis minum tuh emosi. Sal. Enggak boleh kayak gitu. Kalian. Kenapa? Amang Boro? Kenapa? Bercanda, Amang Boro. Iya, bercanda. Amang Boru, Langsung Amang Boru, ini marah-marah. ada pertanyaan dari netizen. Amang Boru sudah pernah makan dedak ya? Udah dah. Hah? Ya kan? Amang Boru udah pernah makan dedak kan, Amang Boru? Udah. Kalian bisa makan tadi? Ya kan? Bisa makan Gini loh, karena Amang Boru ini ya, Diam dulu, Amang kau. Boru ini kan, Amang Boru ini. Kalian yang di bawah dengar ya, Amang Boru ini kan sering diet. Amang Boru ini Muncungmu diam diet. kau. Muncungmu itu, muncung. Lah, katanya nggak marah-marah. Jadi waktu dia kasih makan muncung, babi, diam, ikut dia juga bersama dengan babi muncung, makan diam, bersama. Malu aku, malu. Sebentar, Sal. Oh, sebentar. Amang Boru ini waktu kasih makan babi, duduk dia bersama-sama dengan babi di kandang, makan bersama-sama. Boleh. Enggak tahu kau pengacara itu makan babi semua. Pakai otak kalian. Apa? Pengacara itu tahu. Pemakan babi loh. Pengacara Siapa itu yang pengangguran terkenal banyak pengacara? acara Makan ya? babi loh. Itu si Sal. Si Sal ini pengacara. Pengacara apa ini? Bubangun liaknya. Pengacara. Bukan pisang ke-1000 nya pengacara. Bukan. Alangnya bukan. Pengangguran banyak acara. Pengacara. Bentar. Biar kucing dulu Amang Boro ini. Amang Boro biar kucing dulu Amang Boro. Biar kucing dulu Amang Boro. Lagi, Sal. Lagi. Ulangi. Nora. Apa Amang Boru? Waktu makan teh kau dulu kau bagi-bagi kawan. Itu jangan kau curhat di sini. Memang taunya aku sering Siapa dikasih yang curhat? itu. Aku nanya itu curhat. Ya, Amang Boro, aku lagi minum kopi Amang Boro. Masa kayak gitu. Weh, kau jangan lupa roti jelai yang dibakar di atas kotoran Amang Boru. Ini besok Kak Nora emosian nih. Ada yang tidak mau lagi gini kualitas apa lejat kalian. Buat mana? Kenapa kayak gini kami? Jelai, kau makan dedak. Kenapa kami kayak gini? Karena lawannya kayak kau. Kau kutanya kau muncul kau nggak ada yang jawab. Apa? Silakan bertanya. Udah. Silakan bertanya. Diamkan dulu itu si Nora itu. Suruh Iya, dia makan silakan tai. bertanya. Kita ngomong. Silakan bertanya. Kau suruh host diam, bujangmu. Bentar Kak Nora, nanti kita gitu kok. Silakan bertanya. Gini-gini aja. Kak Nora, Baru besok live jam berapa Kak Nora? Menurut aturan kalian. Nggak tahu. Memang begini loh. Kalian kan? Memang Jam ada berapa sedikit besok apa. Memang udah aku bilang sama itu Faruk. Kayak mana? Udah mau bertanya apa dia? Tos dia dulu muncungmu itu. Udah bertanya lah. Kalian kan dalam aturan kalian bisa menikahi umur 6 tahun. Terus bagaimana? Apa itu Faruk katanya jam berapa dia live? Kira-kira. Aku mau cium dia kok. Inilah kemuduaan jiwa ya. Tapi itulah ya. Kalau itu Faruk, kalau aku bilang live itu dia PK aja dulu, jangan dulu naikkan hotel. Iya. PK aja dulu. Oten kimak babi lain. Sayang dia kalau langsung ini. Kalau si Faruk itu ada nggak dalam ajaran kalian melarang? Nah, itu kan ya kan? Memang kayak gitulah. Makanya heran kalau si Oki ngomong kayak gitu kan, Bang Faruk ketawanya kayak kali itu. Si Faruk ada nggak Makanya dalam larangan kasihan kalian kali. menikahi mama kalian? Bodat. Makanya mereka tuh nggak gini Kak ya. Mereka tuh kalau dibilang menikahi ke adik kandung sendiri, menikahi mama sendiri, mereka bilang, "Oh, nggak boleh dong, nih pakai akal dong." Nah, giliran Tuhan kau metong, iya, akunnya hilang. Ngeri memang. Kalau kutunjukkan Nggak tahu ada aku. ayatnya kayak gitu, kau Nggak lompat tahu dari lah, mana aku kau? bingung. Dari jurang. Bingung aku. Kalau ada ayatnya lompat dari jurang kau. Nggak tahu lah kok. Nggak tahu Kalau lah ada kok. ayatnya Minum lompat kopi dari lah. jurang kau.
Minum kopi, Melarang. blok, minum kopi. Itulah Bu Bang, mau ku Kok bilang warna kan nggak hitam mampu kau. kopimu? Kenapa nggak darah Tuhan kau minum? Inilah mau diubah Kak jadi anggur. Kayak mana sih? Bukan darah bentar, Tuhan. Belum, Bukan darah belum, Tuhan. Belum. Bentar biar ku ubah jadi anggur ya. Sebentar. Hebat ya. Kopi bisa kau rubah jadi anggur ya. Hebat sih Sal. Ya ampun. Sal, kau bisa jadi Tuhan. Kau bisa jadi Tuhan, Sal. Oh, kalau enggak jadi Ada Tuhan baru, Amang baru. kalau enggak aku ubah lagi. Aku bosan minum anggur. Aku ubah lagi. Aku Jadi apa mau kau minum rubah? jadi madu. Ya ampun, Sal. Tak kusangka kau hebat. Kecil kali lah kayak gini. Kau bisa bersaing dengan Noel Gondrong. Ya ampun, Sal. Apa lagi yang Ya si Sal. mau ku lihat lagi? Ku ubah lagi. Gura Udah jangan jadi nanti kau larutan air. disembah. Jangan, Amang baru ini lagi cari Tuhan. Contoh nih ya, nih kubah lagi nih. Satu lagi biar dia ini. Nah, contoh ya. Ini kan, lihat nih, Apa itu parfum? parfum. Bisa berubah jadi apa? Jadi apa? Zaroh. Apa nggak bisa berubah? Aduh, Amang baru. Sisal bisa berubah loh. Bisa loh. Amang baru. Sembah Sisal Amang baru. Sembahlah Sisal dalam roh kebencian Amang baru. Amang baru. Ada dong. Baru. Sembah Sisal dalam roh kebencian Amang baru. Amang baru ini udah mati ndak? Amang baru. Udah pergi dia ke pangkuan bapak. Dengan tengok tuh komennya Kak, dengan nama Bapak asal di surga. Anjir banget komennya. Kenapa? Nah, tengok komennya dengan nama Bapak asal di surga. Larutan kalian itu. Siapa? Penonton kita. Oh. Amang baru. Wih, lagi minum tua dia. Amang baru. Amang baru. Aduh, bahaya. Ram roti jelainya. Udah merajuk dia Kak. Itulah orang tua kalau merajuk kayak gitu, mukul-mukul meja nanti. Tadi madunya ku minum botol pula itu. Kayak mana lah nih kopi kuningnya rasanya. Jadi manis. Kopi rasa madu jadi. Amang boru masih hidup. Beri tasmiyah. Benjo si gondrong yang roti. Berkali-kali ku katakan jangan gondrong. Kamu berdiri. Disunahkan itu lagi pakai lain sih. Hidup Sal. Dia cari duit tuh. Amang baru jangan kau berutang. Takutnya Kak di kamar mandi dia akan masuk di kamar mandi di pojokan duduk kayak gini nyiram air. Kurang aja sih Sal ini. Kak Nara buat dia. I wanna lay you down the bed of roses. Oh, the night I sleep in the day. Oh, I wanna be just as roses. Marah-marah tetanggaku besok ini cowok. And lay you down on the bed of Bahasa Inggris dia Pikir sekelasmu. Pikir sekelasmu. Makan nasi dan kecapnya kau Amang baru. Sosok kau. Pikir sekelasmu. Kau pikir
Sorry maka. Yes, yes, yes. Bang, gini Mang Boru, coba Mang Boru ini lo konser lo. Bang Anggo per whiskey kontrai. Ceng ceng ceng. Enggak kelas ku kalian. Lah, tadi kan udah dikasih musik. Enggak kelas ku kalian. Oke, lagu India. का होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार के ada Capi ada juga yang nonton ada juga yang nonton Bu bangun tapi ada yang nonton heran aku. Sal. Obat dipilih, Bang. Sal. Obat dipilih. Kotoran baby. Aduh. Apa yang lebih dua seorang ini? Sal. Commute-nya. Sebentar. Aku udah ngantuk loh. Amang Boru, aku udah ngantuk Amang Boru. Mesti kalian aja mati kau. Bisa nggak kau ke neraka Amang Boru? Kalian kan harus ke neraka dulu. Dicuci katanya, tahu entah sabun cuci entah sabun apa nggak tahu Pak. Kau miuk nyasal longor. Ngomong kau enggak, kau miuk longor punyamu. Amang Boru. Apa itu, Dek? Apa, Dek? Besoklah kita live lagi ya. Udah ngantuk kali pun aku. Gondrong udah nggak tahan lagi. Iya. Tapi lah kau ya, jangan agak dewasa lah, ya. Itu tadi karena ada Kristen menghujat Amang Boru, nggak terima lah aku. Ya, kau apa dibilang hujatannya kan gitunya. Kok jadi sama aku kau gila kau? Bukan sama kau. Tadi kan aku tadi kan aku memang sudah gila. Kemana? Ini kenapa kau bagikan kau tek-tekan kan nggak sopan kau sementara kau udah orang aku tua. tekan kau Amang Boru. Udah orang tua kau. Gak boleh. Kan ada anakmu Amang Boru kan bisa aku nikahin. Enggak lah sekelas kau mau nikahin anakku sarjana lu semua. Loh, saya ini cantik loh Amang Boru. Cantik kau. Macam buntut apa kau untuk ayam. Kalau menghina. Aku daripada nomor itu. Menghina kan. Cantik sudah. Inilah dia. Baik juga sudah. Di matamu. Mana kelasnya kau? Ini gelasnya nak. Kalau gondrong makin cinta. Gondrong pasti tetap cinta. La. Yang lama gondrong cari. Apa kau putar itu Sal? Lagu si Gondrong enggak? Si sempak gondrong. Walaupun kau bilang pakai sempat lo Nora, aku bangga lo menuhankan dia. Ajarannya bagi semua daripada ajaran situ. Sabarlah dulu perangi. Gondrong sudah, bugil juga sudah. Amang Boru ini ada aja masa kayak gitu ngomongnya Amang Boru. Aku udah ngantuk sebenarnya Amang Boru. Ya udah tidur lah. Jadi nggak usah aku rungkatkan. Kau mau bicara sama si Sal nggak usah aku rungkatkan. Bisa, ini mana kelasku ini ya. Ini kelasku, enggak lah. Udah berapa kali tumbang ku bikin ini Nora. Makanya takut dia ngomong sama aku. Oh alah. Mas kalah sama Memang ini menghibur diri sendiri itu butuh, apalagi pakai toa. Udah pakai toa.
Hah? Iya, pakai toa. Udah aku bilang kan, makanya tahun baru itu jangan beli tua, beli kuerek kuping. Toa. Kau saling nggak kelas karena di sininya si Nora, makanya mau ngomong dulu sama si Nora, pikirku tupanya kau yang timbul. Aduh, macam mana ini nggak kelasku pikirku. Udah lah, bicara lah ya Bang Boru sama dia. Aku malas lah ngomong sama ini, nggak nyambung ini. Dia tuh pintar loh Bang Boru. Otaknya setengah kok. Udahlah tiru lah kalian. Takut dia kan. Dia memang selalu takut kan mau diskusi sama. Dia udahlah Sal, kakak rungkat lah Sal, udah capek kali kakak. Oke ya, semuanya terima kasih Iwan Villa. Semoga kita selalu sehat, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah dengan kelimpahan Ramadan rezekinya. Amin, amin. Diberikan kita kesehatan, dipermudah segala urusan, dipelancarkan usaha kita. Amin. Sampai jumpa besok lagi. Semoga kita bertemu di roomnya Tofaruk atau di room siapa saja yang kita kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemurtadan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.